Assalamualaikum. Pembahasan soal KSNR 2024 kelas 3 dan 4. Langsung. Bentuk ekor burung merak berbeda dengan bentuk ekor burung yang lainnya. Fungsi bentuk ekor burung merak seperti pada gambar berikut adalah fungsinya yang pertama mempermudah saat terbang. Tidak ya, burung merak ini tidak terbang. Kemudian mencari perhatian manusia itu tidak, mengeluarkan aroma itu tidak, menarik lawan jenis iya. Jawabannya yang D. 2. Nala tidak dapat melihat dengan jelas benda yang dekat darinya. Ria juga tidak dapat melihat benda yang jauh darinya. Nala dan Ria memiliki gangguan penglihatan yang berbeda, tetapi bagian yang mengalami gangguan yang sama yaitu ditunjukkan oleh rabun ya. Kalau rabun itu karena yang C, lensa. Karena lensanya ya kurang bisa menfokuskan cahaya ke retina. Jawabannya yang C ya. 3. Pasangan fungsi bagian telinga berikut yang tepat. Oke. Meneruskan gelombang suara dari telinga bagian luar menuju ke dalam. Yang P ini ya, bukan. Mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik itu yang Q sini, bukan. Membantu menyeimbangkan tubuh yang R ini, bukan. Ya, ini mengubah sinyal. Ya. Gelombang listrik menuju ke otak ini yang R, bukan ya. Menangkap gelombang suara yang S. Iya, jawabannya yang D. Ada burung unta ya. Di sini contoh adaptasi morfologi. Morfologi berarti yang bisa terlihat oleh mata kita. Secara anatomi, bentuk kaki burung pada gambar memudahkan untuk kaki burung unta ini berfungsi supaya dia bisa berlari dengan cepat. 5. Makhluk hidup melakukan perlindungan terhadap dirinya dari serangan musuh. Ya, manakah di antara gambar di bawah ini yang menunjukkan hal tersebut? Musuh. Kalau ini elang sedang mencari mangsa, bukan ya. Kalau ini punu unta, ini adaptasi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi bukan karena musuh. Untuk yang landak ini punya duri ya. Ini supaya dijauhi oleh musuhnya. Jadi perlindungan. Kemudian ini jerapah sedang makan. Bukan. Jadi jawabannya yang C. 6. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan peran penting dari rayap? Yang bukan ya. Memakan bagian tumbuhan seperti buah tidak ya. Rayap tidak memakan buah. Jadi langsung dapat ketemu jawabannya yang A. Nomor 7. Selama masa perkembangan hidupnya, awalnya hewan X tergolong sebagai hewan D. Awalnya ini dia punya insang. Namun seiring perkembangan yang dilaluinya, hewan X berubah menjadi golongan B. Dia bisa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Nah, hewan yang awalnya dia punya insang, kemudian dewasanya punya paru-paru, itu adalah katak. Perhatikan siklus karbon di bawah ini. Berdasarkan siklus di atas, proses apa yang tepat untuk mengisi X dan Y? Ya. X ya, itu berarti proses dekomposisi hewan mati ya, diuraikan oleh bakteri. Kemudian Y, tumbuhan ini mengeluarkan O2. Kalau ke sini berarti dia mengeluarkan O2. Berarti ini proses fotosintesis. 9. Ria sebagai
giat sains yang cinta dan peduli lingkungan ingin membantu melestarikan spesies penyu di daerahnya. Salah satu cara paling efektif yang dapat Ria lakukan adalah partisipasi membersihkan lingkungan rumah. Rumah ini nggak ada hubungannya ya. Kemudian melaporkan kepada pihak berwenang jika melihat telur penyu di pantai ini bisa. Membangun tembok di pantai untuk mencegah penyu bertelur di sana, salah. Membeli produk turunan penyu, salah. Berarti jawabannya yang B. Disuruh memperhatikan narasi ini ya. Setelah itu pertanyaannya yang pertama, tahapan metode ilmiah manakah yang belum dilakukan Ria? Melakukan eksperimen sudah, ini dia sudah bereksperimen. Menarik kesimpulan, ini kesimpulannya. Laporan ini laporannya, semua ini laporan. Analisis data yang ini mana ini? Data benar-benar sesuai dengan hipotesis Ria, maka kadar air dipengaruhi terhadap perkecambahan bit. Oke, berarti ini menarik kesimpulannya sudah. Analisis data sudah. Ini yang belum membuat laporannya ya. Belum berbentuk laporan. Ria menempatkan kedua rangkaian percobaan di tempat terang dengan frekuensi penyiramannya sama. Terang, frekuensi penyiramannya sama. Tabel berikut yang tepat untuk menentukan jenis variabel. Oke. Variabel terikat ini adalah hasil dari variabel bebas. Variabel bebas itu keadaan yang berbeda-beda yang dilakukan pada percobaan. Misalkan di sini ini yang berbeda, satunya diletakkan di kapas yang lembab ya, satunya direndam pakai air. Jadi variabel bebasnya ini media tanamnya beda. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya perkecambahannya itu yang akhirnya beda. Jadi jawabannya yang A. 12 ya, orang utan merupakan salah satu hewan yang dilindungi dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Manakah yang bukan merupakan alasan orang utan tersebut berkeliaran? Mana yang bukan ya? Kurangnya sumber makanan tentu karena kekurangan makanya dia berkeliaran. Terjadinya kerusakan hutan. Oh iya, hutan sudah dijadikan tempat konservasi alam oleh pemerintah. Kalau memang sudah, nggak mungkin dia keluar mencari makan ya. Keseimbangan ekosistem berkurang karena area pemukiman warga yang semakin luas. Jadi yang bukan alasan orang hutan berkeliaran adalah yang C. 13. Jadi di sini Nala sedang makan. Yang jadi pertanyaan, perjalanannya makanan itu tercerna secara sempurna. Sempurna itu berakhir di usus halus. Jadi harus ada usus halus, ada juga lambung. Karena tercernanya itu di lambung dan juga usus halus. Jadi mulut sebenarnya kan mulut, esofagus, lambung, baru usus halus. Nah, di esofagus ini tidak terjadi pencernaan, hanya lewat saja. Jadi kita hilangkan yang esofagus, kita pakai organ yang dijadikan untuk tempat pencernaan, yaitu mulut, lambung, usus halus. 14. Di sini ada tanaman bakau ya, yang ditanyakan fungsi dari akar tunjangnya. Ini namanya akar tunjang ini ya. Fungsinya apa? Menopang tentu. Reproduksi vegetatif tentu. Nanti akan tumbuh tunas-tunas baru di akar-akar ini. Mengambil oksigen dari udara. Iya benar. Menyimpan cadangan makanan tidak. Ya berarti 1, 2, 3. Perhatikan gambar berikut, urutan terjadinya polinasi ya, penyerbukan pada bunga yang tepat. Jadi dari kepala ini,
kepala sari dulu, serbuk sarinya kemudian lepas dari kepala sari, terus nempel ke putih. Jadi 3, 2, 1. Ada pisang. Pernyataan yang tepat mengenai bagian yang ditunjuk oleh tanda panah ini ya, tunas ya ini ya. Bagian untuk memperoleh nutrisi bukan, hasil dari perkembangbiakan pohon pisang. Iya, bagian yang berasal dari biji pisang bukan, akar baru pisang bukan. Ya, jawabannya yang B. Ada telur yang dierami oleh induknya, ada yang tidak. Ya, mengapa telur A dan B berbeda? Yang A menetas, yang B tidak. Itu karena telur ayam A mendapat suhu dari induknya. 18, di sini ada akar ya, ini dari tanaman yang hidup di tempat kering atau disebut xerofit ya. Bagaimana akar pada tanaman yang hidup di tempat kering? Akarnya adalah akar serabut ya, dan akan menjalar kemana-mana, tersebar kemana-mana ya. Ini jawabannya yang D. Suatu hari Nala mengeluh rasa sakit yang amat sangat di sisi kanan perut bagian bawah. Ia juga mengalami gejala mual dan muntah. Jadi sisi kanan perut yang bawah itu yang ini. Nah, ini usus buntu. Namanya usus buntu, nama penyakitnya appendicitis. D. 20. Nah, di sini saat naik pesawat ya, kita akan merasakan telinga kita mendengung. Nah, ini bagian manakah yang berpengaruh? Jadi kalau telinga mendengung, ini bagian yang ini. Nah, saluran setengah lingkaran ini ya, yang bisa belum berhenti secara sempurna, jadi masih ada getarannya sehingga kita merasakan dengungan ya. 21. Semua materi umumnya tersusun dari partikel yang sama, yaitu atom. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Salah satu contohnya yaitu besi atau Fe. Jika suatu atom besi dijadikan sebagai paku besi dalam kehidupan, maka penyusun yang terdapat pada paku atom tentu saja atom-atom besi. Ya. 22. Satu tahap perubahan energi dari listrik menjadi gerak. Listrik menjadi gerak. Ini bukan. 1 dan 2. 23. Nah, ini biasanya kita menggosok-gosokkan batang plastik ya. Biasanya pakai penggaris plastik, digosokkan ke rambut yang kering, kemudian ditempelkan ke kertas. Nanti kertasnya bisa nempel sendiri. Ini karena ya nanti batang plastiknya itu dia muatannya itu negatif. Kemudian rambut yang kering itu positif. Dan kertasnya itu bermuatan positif sehingga bisa tertarik. Oke, jawabannya yang C. Dinda memiliki magnet batang yang ia bawa saat bermain. Magnet tersebut jatuh di gundukan pasir. Saat Dinda mengambilnya, ada serbuk-serbuk hitam yang menempel di magnet. Apa itu? Serbuk tersebut tidak bisa dijadikan magnet. Ya, kan serbuk yang tertarik adalah benda non magnet. Oh tidak, kalau non magnet itu tidak akan bisa tertarik. Semua penyusun pasir tergolong benda magnetik, semuanya. Enggak semuanya. Salah satu penyusun pasir tersebut adalah serbuk besi. Nah, yang D. Perubahan energi yang sesuai dengan tabel setrika listrik ke panas. Oke. Energi kimia menjadi listrik bukan. Menyalakan senter listrik menjadi kimia bukan ya. Buah jatuh potensial itu waktu masih ada di pohon, kemudian tuh ini mana ini? Buah jatuh dari pohon, energi
potensial jadi energi listrik. Oh, ini harusnya benar. Ya, jawabannya 1 dan 4 yang sesuai. 26 saklar B ditutup. Nah, ditutup ya. Sambung ketutup. Yang B ini terbuka. Terbuka ini berarti tidak ada aliran listrik yang bisa lewat sini, lewat A. Ya. Semua lampu akan mati. Oke, apakah benar? Jadi ini adalah simbol dari baterai ya. Yang kecil yang ini negatif, yang ini positif ya. Semua lampu di sini melewati kabel ya yang ke arah saklar A, yang saklar B. Lampu itu harus dapat 2 arus ini, akan tetapi yang A ini terputus. Berarti aliran listriknya tidak bisa sampai ke lampu, berarti semuanya mati. 27 ya, Nala dan Ria bermain mobil-mobilan. Mobilnya Ria bisa bergerak kalau didorong atau ditarik, sedangkan mobilnya Nala bisa bergerak jika dipasangi baterai. Maka kesimpulannya, roda kedua mengalami gerak menggelinding. Iya, menggelinding keduanya. Mobil Ria dapat bergerak dengan adanya listrik. Enggak ya, Ria tadi didorong ya mobilnya. Kedua mobil-mobil hanya bergerak karena gaya tarik. Enggak, yang satu karena baterai. Mobil-mobilan Ria bergerak lebih jauh daripada mobil Nala. Tidak dong, Nala yang lebih jauh harusnya. Kekuatannya lebih besar. Jadi jawabannya yang A. Manakah pernyataan yang tepat tentang gerak kedua benda di atas? Gaya diberikan pada kedua benda membuat benda memantul. Salah. Gerak pada benda termasuk gerak menggelinding. Bukan ya, yang satu tidak menggelinding. Kedua benda bergerak karena gaya dorong. Iya, yang satu didorong oleh angin ya, yang ini didorong oleh otot kaki. Gerakan kedua dipengaruhi oleh lintasannya. Tidak pakai lintasan yang nomor 1. Maaf. Berarti jawabannya yang C. 29. Ada tabel biaya listrik dari bulan ke bulan. Pertanyaannya ini, kenapa di bulan Mei itu banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan alat elektronik masih sama. Terdapat tambahan, tidak ada, di situ tidak ada info tambahan. Selalu mematikan lampu di siang hari. Selalu, kalau mematikan berarti sama dong, selalu sama terus berarti. Waktu pemakaian masing-masing, nah ini bisa juga pemakaiannya beda sehingga bertambah mahal. Lebih sering menggunakan kompor gas. Ini harusnya malah tambah murah biayanya ya. Jawabannya yang C. 30. Air terjun ya. Pernyataan berikut yang tepat mengenai energi. Energinya di sini. Ini energi ya. Bergerak ke bawah, ini berarti mengalami energi kinetik ya. Kinetiknya akan lebih besar kalau A-nya ini lebih tinggi ya. Semakin tinggi air terjun maka energi kinetiknya semakin besar. 31 ini tentang lapisan atmosfer ya, atau lapisan udara. Oke, nomor 1 setelah troposfer itu adalah stratosfer ini ya. Setelah stratosfer ini mesosfer yang ini. Setelah itu termosfer dan eksosfer terakhir yang C. 32. Pernyataan untuk informasi di atas. Ini ada 2 benda ya yang ditempel pakai logam ya. Yang A ini menyebabkan plastik itu berlubang, sedangkan yang B plastiknya itu hanya mengkerut. Kira-kira kenapa? Batang B lebih cepat panas. Kalau lebih cepat panas pasti menyebabkan berlubang ya. Batang A mengantarkan panas lebih baik. Ini bisa jadi. Batang A merupakan konduktor yang lebih buruk ya. Tidak. Kalau buruk dia tidak mungkin bisa melubangi.
Batang B tidak melubangi plastik meskipun kepanan dilakukan lebih lama. Oh, tidak. Berarti yang B jawabannya. 33. Oke, ada kubus yang tenggelam, mengapung, melayang. Kesimpulannya, massa jenis cairan pada wadah A lebih besar. Kalau massa jenis cairannya lebih besar, tidak mungkin kubusnya tenggelam, harusnya mengapung. Massa jenis cairan B lebih besar. Massa jenis cairan pada wadah C paling kecil dari cairan yang lain. Benar, karena kubusnya sampai melayang. Bukan ya. Massa jenis cairan pada wadah A yang paling besar melayang. Ya, sebentar. Ini massa jenis cairan pada wadah B lebih besar daripada cairan yang A. Benar. Ini yang benar. Karena dia mengapung. Massa jenis cairan pada wadah C lebih kecil. Kalau lebih kecil harusnya ini tenggelam, tapi ini melayang. Berarti bukan. Massa jenis pada wadah A paling besar. Kalau paling besar dia tidak mungkin tenggelam, pasti melayang. Jadi jawabannya yang B. 34. Oke, pakaian dengan warna apa yang harus digunakan pada siang hari dan malam hari? Kalau siang hari yang dapat memantulkan panas ya, itu putih, orange, kuning, merah. Sedangkan malam hari itu pakai yang bisa menyerap panas. Hijau, biru, abu-abu, hitam. Jawabannya A. 35. Ini ya, biasa ada di persimpangan jalan. Ini menggunakan cermin cembung. Cermin cembung itu sifatnya maya. Oke, maya. Tegak ya, tegak. Berarti ini bukan. Tegak dan diperkecil. 39 ini tentang perpindahan panas ya. Mengukus. Konduksi panas berpindah dari kukusan aluminium ke sayuran. Benar. Ini kukusannya ini menyentuh ke sayuran, itu namanya konduksi. Jadi ada perantaranya berupa kukusan. Konveksi ini perantaranya kalau enggak gas ya cairan. Ini bukan. Radiasi tidak, kohesi tidak. Jawabannya yang A. 37. Pernyataan tentang kedua benda. Benda X dan Y berubah wujud ketika dipanaskan. Iya. Pemanasan akan mengubah wujud benda Y secara permanen. Iya. Kalau dia sudah jadi abu, tidak bisa jadi ini kayu lagi. Bentuk kedua benda tetap ketika dipotong. Ya, berubah, dipotong kok. Wujud kedua benda akan tetap ketika didinginkan. Iya, tetap didinginkan. Kalau dipanaskan baru berubah. Berarti 1, 2, 4. C. Oke, benang ini ya. Pada apa ini? Telepon kaleng. Oke. Kalau benangnya tegang, bunyi lebih keras. Salah. Tegang bunyinya bunyi keras, benar tegang. Yang keras apa? Amplitudonya yang lebih besar. Jadi jawabannya yang C. 39. Urutan cara kincir angin ini menghasilkan listrik. Yang pertama angin dulu, berarti nomor 2. Udah pasti ya, ini udah pasti salah. Kemudian ketika turbin air berputar akan diteruskan memutar generator yang terletak di belakang turbin, nomor 4 ya. Itu 1 dan 3. 40. Grafik tentang suhu. Oke. Zat A lebih cepat mengalami kenaikan suhu. Tidak, yang lebih cepat kan yang B. Ya kan, ini suhunya di sini, dia naiknya lebih cepat.
Zat B menyerap lebih sedikit. Kalau lebih sedikit tidak mungkin dia ada di atas sini, pasti di bawahnya A. Titik didih zat B lebih besar daripada zat A. Bukan titik didih. Kalor jenis yang A lebih besar daripada yang B. Nah, karena kalor jenisnya itu besar, makanya dia itu tidak mudah panas, suhunya tidak mudah naik. Berarti ini jawabannya yang D. Terima kasih.